sesuai edaran dari Rektorat bahwa untuk semester ini kita bisa melakukan baik secara online maupun secara offline atau hybrid ya, atau blended learning, atau ada yang online, ada yang offline, atau mau dari 16 pertemuan tadi ada sebagian yang dilaksanakan secara online, ada sebagian dilaksanakan secara offline, atau digabung ada offline dan online. Nah, mungkin di awal ini kita masih melakukan secara online sambil melihat perkembangan ke depan. Seperti tertera, mohon maaf, saya izin untuk merekam. Recording in progress. Seperti tertera di dalam jadwal, jadi untuk mata kuliah TPP itu akan diajarkan atau dibimbing oleh 3 orang dosen. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Pak Bimo, kemudian yang ketiga ada Pak Yogi. Nah, untuk perkuliahan seperti biasa, kalau kita melakukan secara online, saya mengharapkan kerjasama dari Anda semua, walaupun kita offline, mohon kerjasamanya untuk tetap menghidupkan kamera. Jadi semua mahasiswa yang ikut kuliah secara online wajib menghidupkan kamera atau on-cam. Yang tidak hidupkan kamera, nanti saya taruhkan di waiting room saja. Ya, ini etika sebenarnya ya. Etika kita mengikuti pertemuan secara online itu adalah menghidupkan kamera. Etika bahwa kita menghargai orang yang sedang berbicara itu adalah dengan menghidupkan kamera. Sehingga saya tahu, oh yang saya hadapin ini memang benar-benar ada di depan laptop, memang benar-benar menghidupkan, atau sebenarnya ya cuma hidupkan Zoom aja tapi orangnya kemana-mana. Jadi tolong kita saling menghargai, saya menghargai kalian, kalian juga tolong menghargai saya sebagai pembicara di sini yang berbicara di dalam Zoom meeting untuk menghidupkan kamera. Selanjutnya mungkin untuk aturan perkuliahan sama seperti yang mata kuliah lain, semua akan dinilai mulai dari absensi, tugas, kemudian kalau ada UTS dan ada UAS, semuanya akan dinilai. Nah, mata kuliah kita pada semester ini adalah teknik penulisan dan presentasi. Barangkali dari kalian ada yang bisa bantu jawab. Kira-kira setelah kita menyelesaikan kuliah ini, kompetensi apa yang diharapkan bisa kalian dapatkan? Anda harus tahu nih, sebenarnya kalau Anda sudah selesai ini, nanti Anda bisa apa sih? Sehingga nanti kalau Anda belum bisa, pada saat kita sudah selesai kuliah, kompetensi tersebut belum Anda dapatkan, itu kan jadi pertanyaan. Ini layak nggak sih Anda lulus kalau kompetensi yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan itu belum tercapai. Makanya Anda harus tahu dulu nih, sama kalau Anda ada bumbu masak, Anda mau masak, Anda ada bumbu-bumbu. Dari bumbu-bumbu itu kan pasti Anda sudah tahu, Anda mau masak apa sih? Oh, kalau saya mau masak nasi goreng, berarti saya harus punya nasi, punya cabai, punya garam, dan lain-lain. Sehingga nanti hasilnya adalah nasi goreng. Nah, sekarang Anda juga harus sudah tahu, nanti hasil akhir Anda nih maunya bisa apa sih? Nah, Anda bisa jawab nggak sekarang? Kira-kira dengan teknik penulisan dan presentasi ini diharapkan di akhir mata kuliah, Anda itu mencapai kompetensi apa? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Ada Satria Pawana? Iya, Bu. Hadir, Bu. Silakan Satria. Mungkin MK ini bertujuan agar kita bisa mengasah soft skill kita dalam menyampaikan presentasi serta dalam menyampaikan atau memiliki public speaking yang bagus serta memiliki sistem penulisan yang mungkin berkompetensi lah, Bu, gitu, Bu. Terutama di dalam pembuatan skripsi kita nanti, Bu. Satria bisa on kamera nggak? Biar saya tahu yang mana sih yang namanya Satria ini. Bisa, Bu, sebentar. Nah, kan kelihatan. Gantengnya tuh kelihatan kalau dihidupkan kameranya tuh. Kalau dimatiin nggak kelihatan gantengnya. Oke.
Nah, jadi apa tadi yang lain mungkin tadi menyimak apa kata Satria dan dia berharap pada saat akhir pembelajaran nanti kok dimatiin lagi Satria, saya belum selesai. Diharapkan nanti bisa memberikan atau menuliskan karya tulis ilmiah dengan baik sesuai standar-standar yang berlaku dan memiliki juga kemampuan untuk presentasi, baik presentasi yang tertulis maupun presentasi secara lisan. Jadi kemampuan kalian, tadi Satria sudah betul, hanya mungkin perlu ditambahkan sedikit bahwa di akhir kuliah ini diharapkan kalian tuh sudah tahu kaidah-kaidah atau standar-standar penulisan karya ilmiah, baik secara tertulis, yang tertulis itu yang seperti apa sih standarnya, maupun secara lisan. Nah, tertulisnya pastinya nanti akan dituangkan dalam bentuk laporan, atau bisa juga dalam bentuk paper atau karya ilmiah. Karya ilmiah itu sendiri ada laporan, ada juga paper yang di dalam jurnal. Nah, dalam waktu dekat yang akan kalian hadapi tentunya adalah karena kalian masih dalam taraf mahasiswa, yang dalam waktu dekat Anda akan hadapi itu adalah tugas akhir. Baik itu mulai dari risetnya, riset tugas akhirnya, sampai dengan penulisan laporan tugas akhir. Atau juga laporan kami juga termasuk ke dalam laporan ilmiah, karena ada proses-proses ilmiah di dalamnya. Nah, terkait dengan tugas akhir, pastinya ada beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah di dalam tugas akhir, untuk menjadi suatu laporan tugas akhir itu kan ada proses penelitian yang harus Anda lakukan, baik apapun bentuk penelitiannya, baik itu penelitian di laboratorium, itu juga itu penelitian langsung praktek di lab dengan misalkan prototype atau modeling yang di lab, baik itu struktur, air, geotek, kemudian jalan, pengukuran, segala macam itu sudah masuk ke dalam penelitian. Atau penelitian yang di atas meja. Contohnya seperti modeling yang menggunakan software atau program, itu juga termasuk ke dalam penelitian. Semua proses yang melibatkan proses-proses ilmiah, proses-proses penelitian, itu hasilnya atau outputnya itu adalah berupa karya ilmiah. Kalau ada pertanyaan, Bu, apakah literatur studi itu juga termasuk penelitian? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau Anda membuat suatu literatur study, Anda mengumpulkan beberapa paper dari jurnal, dari beberapa jurnal, dari karya-karya tulis ilmiah orang, kemudian Anda rangkum, Anda sarikan, Anda cari benang merahnya, apakah itu termasuk ke dalam penelitian? Iya, Ada yang Bu, bisa bantu termasuk. jawab? Oke, Fitri. Kenapa alasannya termasuk, Fitri? Karena menurut saya, Bu, itu kan jadi dia mengambil sumber-sumber yang memang ada beberapa yang melakukan percobaan secara ilmiah, dan itu sumber-sumber itu bukan hanya beberapa tapi memang banyak, Bu. Dan yang kita ambil, kalau misalnya hal yang kita ambil itu ilmiah, maka kita akan menyimpulkannya dengan ilmiah juga menurut saya, Bu. Oke, betul ya. Jadi karena di situ tetap walaupun kelihatannya tuh hanya hal kecil ya, hanya ngerangkum, baca paper, baca paper, baca hasil penelitian, kemudian Anda rangkum, Anda sarikan, Anda cari benang merahnya, itu juga sudah termasuk ke dalam penelitian. Kenapa ya? Karena kan membaca paper itu juga nggak mudah. Untuk memahami suatu penelitian, kemudian Anda bisa menyarikan, Anda bisa meresum isi dari paper, itu juga butuh effort. Anda harus banyak baca, kemudian Anda tuliskan lagi dalam bahasa Anda sendiri, dalam pemikiran Anda sendiri, itu juga sudah termasuk ke dalam proses penelitian. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang research. Kebaca nggak ini? Oke. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang Introduction to Research. Jadi saya ingin Anda tahu apa sih research atau penelitian tersebut. Yang pertama adalah kenapa kita membutuhkan penelitian. Why do we need research? Kenapa ya? Karena tadi ada beberapa permasalahan di lingkungan kita, di sekitar kita yang membutuhkan jawaban. Jadi kita tuh karena ada masalah, kita melakukan
suatu penelitian itu kan karena kita ada satu permasalahan yang harus kita carikan solusinya, yang harus kita cari jawabannya. Nah, jadi karena ada masalah-masalah yang harus dicari jawabannya tersebutlah, maka kita perlu mencari atau perlu melakukan suatu penelitian. Jadi kemudian juga masalah-masalah tadi, walaupun kalau kita lihat bukan masalah itu sebenarnya itu aja, enggak juga. Kayak misalkan yang bilang banjir. Ya, banjir itu kalau kita lihat secara global memang betul. Banjir itu masalahnya cuma banjir, tapi kan ada variabel-variabel yang selalu berubah terhadap banjir tersebut. Contoh, dulu mungkin di beberapa titik di Palembang itu tidak termasuk kepada daerah rawan banjir. Tapi karena ada perubahan tata guna lahan, ada kemudian perubahan cuaca, kemudian belum lagi perubahan sosial, penduduknya sedikit berubah, maka permasalahan banjir itu juga akhirnya ada perubahan di situ, ada penyebabnya yang berubah, ada solusinya yang berubah, atau mungkin banjirnya tetap, tapi metode-metode untuk mengatasi banjirnya itu yang berubah. Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian? Ya karena ada perubahan-perubahan tadi, ada various science and technologies change rapidly. Jadi sains dan teknologi itu selalu berubah rapidly. Rapidnya itu kadang juga cepat, gitu ya, rapidnya itu perubahannya juga cepat, sehingga kita perlu terus beradaptasi untuk menjawab perubahan tersebut. Jadi, each of us has to keep with what's new and what's being studied in our technical or scientific specialization. Jadi, kita itu harus keep up gitu ya, kita harus catch up gitu. Apa sih yang sekarang sedang terjadi? Kalau kita sipil, ya kita harus tahu gitu ya, kita harus up to date gitu. Kira-kira apa sih masalah-masalah di bidang teknik sipil gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, makanya tadi harus banyak baca, harus banyak mengikuti perkembangan. Kalau kita Muslim, ingat kan ayat pertama yang diturunkan ke Nabi itu adalah Iqra. Kan kita disuruh baca dulu. Iqra, banyak-banyak baca. Kenapa harus baca? Karena dengan membaca, ya ilmu pengetahuan kita, wawasan kita juga akan semakin berkembang. Jadi kalau ditanya, kenapa kita butuh penelitian? Ya, kira-kira jawabnya adalah seperti itu. Ada perubahan, ada masalah. Awalnya adalah ada masalah. Masalah tadi harus kita pecahkan, ya kan? Kita pecahkan, kita cari jawabannya terhadap masalah tersebut. Jawaban tersebut tentunya kita lakukan melalui proses-proses ilmiah, penelitian, di mana baik itu masalahnya maupun cara pemecahannya, metodologinya itu selalu berubah seiring waktu, seiring zaman, dan kita itu harus keeping up dengan permasalahan tersebut. Nah, conducting a research. Jadi kalau bagaimana kita melakukan research? Ya, banyak caranya. Kalau working alone, ya bisa dengan reading tadi ya, membaca studi literatur, kemudian kita sarikan lagi itu juga termasuk research. Reading, writing, testing, or evaluating the material, process, or product. Itu termasuk ke dalam conducting research yang alone. Karena ya kalau baca kan pasti baca sendiri kan. Kecuali mungkin bisa saja saya baca, kemudian tadi Satria baca, Fitri baca sama-sama baca, kemudian kita jadikan satu hasil bacaan kita, kemudian nanti ada satu orang atau diskusikan lagi kira-kira apa namanya kesimpulannya apa, itu juga sudah termasuk ke dalam conducting research. Kemudian atau bisa juga kalau yang lebih bagus lagi kalau kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk mengerjakan suatu penelitian. Memang kalau pada tahap Anda S1, pada saat Anda mengerjakan tugas akhir, pastinya Anda working alone. Tapi saya tanya lagi, apakah Anda benar-benar working alone atau Anda melakukan contact with others? Kira-kira yang mana jawabannya kalau untuk tugas akhir? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau untuk tugas akhir, kira-kira conducting research-nya working alone atau contact with others? Ada yang bisa jawab? Contact with others. Contact with others. Others-nya itu siapa kira-kira? Mungkin ya kan bisa dosen minta bantuan. Dosen, kemudian siapa lagi selain dosen? Kalau Hilman. ke teman juga bisa. Siapa? Ke teman, Bu. Oh, teman penelitian ya.
Ya, jadi sebenarnya kalau untuk tahap tugas akhir itu Recording stopped. sorry kok stop dia. Recording in progress. Oke, jadi kalau untuk tahap tugas akhir itu sebenarnya ada beberapa stage yang bisa kita bekerja sendiri. Mungkin di awal, pada saat Anda harus membaca, pada saat menulis, itu Anda melakukan hal tersebut sendiri. Tapi Anda akan melakukan contact with others pada saat prosesnya gitu. Jadi di proses-proses tertentu mungkin ada pastinya, apalagi kalau TA kan ada pembimbing. Anda harus mengkontak, berkomunikasi, berkonsultasi dengan pembimbing untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Jadi ada working alone, reading, writing, testing, atau contact with others at one or more stage of the process that takes an idea from conception to presentation. Jadi dari tahap ada satu atau lebih tahap dari proses tersebut yang mulai dari konsep sampai presentation itu yang membutuhkan contact dengan others. Nah, tadi kita membicarakan masalah pembimbing. Di dalam tugas akhir tentunya Anda tidak lepas dari yang namanya pembimbing. Saya penasaran nih jadinya. Anda semester berapa ini? 5, Bu. 5, berarti belum TA ya? Belum. Ada yang sudah TA Belum, Bu. sekarang? Belum semua. Oke, tapi belum, walaupun belum kan berarti dalam waktu dekat akan melaksanakan TA. Ada 37 ya, 38 kan yang ikut saya. Ada 37 mahasiswa di sini. Kira-kira kalau nanti Anda mengambil tugas akhir, Anda tertarik di bidang apa? Kita kan sipil, pastinya tertarik harusnya ya pasti ngerjain tugas akhirnya yang berhubungan dengan teknik sipil. Tapi kan di dalam teknik sipil itu kita punya beberapa bidang. Ada yang bisa jawab? Ada berapa bidang di teknik sipil kita? Ada 5, Wensen, apa aja? Bisa sebutkan? Wensen? Hmm. Hmm. Satu lagi ada manajemen konstruksi. Jadi kita punya 5 bidang keahlian. Kalau di teknik sipil Unsri, itu kita punya 5 bidang keahlian, sumber daya air, kemudian tanah itu lebih dikenal dengan geotek, geologi teknik, kemudian ada transportasi, ada struktur, kemudian ada manajemen konstruksi atau MRK. Nah, di luar 5 itu sebenarnya masih ada lagi dosen kita dengan keahlian khusus. Misalkan ada lingkungan, teknik atau ilmu lingkungan itu dengan Pak Hadi dan Bu Putri itu yang ke sana. Kemudian ada lagi kita ke penginderaan jauh, itu juga dengan Pak Dinar. Jadi selain 5 tadi, ya silakan saja kalau Anda mau mengambil tentang lingkungan yang berhubungan dengan sipil tentunya ya, bukan lingkungan murni, ilmu lingkungan atau penginderaan jauh. Jadi kita ada sekitar, kalau saya nggak salah ada 40-an dosen, masing-masing BKU atau bidang keahlian itu ada dosen-dosennya tersendiri. Saya sendiri termasuk ke dalam BKU atau bidang keahlian umumnya itu adalah teknik atau sumber daya air. Kalau di kita sumber daya air, tapi kalau saya lebih ke teknik sumber daya air. Jadi lebih fokus ke permasalahan yang berhubungan dengan keairan. Kalau BKU air itu ada sekitar 11 dosen, bukan promosi ya, tapi bolehlah sedikit lah dikit-dikit promosi dikit. Kalau air itu ada 11, mulai, tapi sudah ada yang pensiun, itu ada Pak Arifin, itu udah pensiun, kemudian Pak Sarino juga tahun depan itu akan menghadapi masa pensiun, jadi tinggal 9 atau 10, karena nanti kita ada kedatangan satu dosen baru, itu Bu Riani. Jadi ada saya, ada Pak Taufik, ada Bu Sakura, Pak Asarino, Pak Agus, kemudian Pak Helmi, Pak Bay itu juga sedang sekolah, kemudian ada Bu Riani, kemudian ada siapa lagi yang belum saya sebutin ya? Pokoknya gitulah, mungkin Anda lebih tahu lah ya, dosen-dosen yang biasa ngajar air ya berarti dia dosen sumber daya air, walaupun kayak saya sekarang nggak ngajar air nih, ngajar
TPP. Jadi itu kalau Anda pengen ngambil topik tentang air, ya hubungilah dosen-dosen yang berhubungan dengan sumber daya air. Begitu juga untuk struktur. Struktur juga ada dosen-dosennya, ada Bu Ros, ada Pak Anton, ada Pak Yani, dan seterusnya. Nah, kalau saya boleh tahu, dari 38 mahasiswa yang tertarik untuk mengambil topik tentang air dulu nih, ada berapa orang? Silakan raise hand, bisa raise hand dari sini aja, dari Zoom. Silakan raise hand, biar langsung terhitung. Ada berapa yang tertarik untuk mengambil sumber daya air? Tidak maksa ini, maksudnya ini kan tergantung ketertarikan Anda. Jadi pada saat Anda nanti juga mengerjakan tugas akhir, usahakan karena Anda tertarik dengan topik tersebut, bukan karena dosennya, bukan karena yang lain, bukan karena ada pacarnya lagi ngambil topik tentang itu, sehingga untuk nemenin pacarnya atau gebetannya ngambil tentang itu juga, nggak gitu ya. Tapi lebih baik Anda mengambil sesuai dengan minat Anda, karena sesuatu yang dikerjakan dengan senang hati, itu pasti akan berbeda hasilnya dibandingkan sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa. Nah, tadi saya mau nanya, ada yang tertarik untuk mengambil sumber daya air? Hitung sampai 3, 1, nggak ada nih kayaknya ya. 2, 3, nggak ada, oke. Kalau yang tertarik untuk mengambil struktur? Oh, ini ada. 1, Nabila, ada lagi? Selain Nabila? 2, 3, oh banyak. Wait, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Atau ada lagi? 6 orang ya, tertarik 7. Oke, tolong dicatat ya. 1, 2, 3, 4, 7 orang. 7 orang yang tertarik untuk mengambil struktur. Oke, kemudian transportasi, berapa orang? Yang sudah angkat tangan cukup ya. Transport 1, 2, 3. Wah, banyak juga nih. Wait. Oke, sudah semua? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, banyak juga nih. 14. Transport saat ini transport paling banyak. Oke, silakan turun tangan. Transport 14. Tadi struktur berapa? 7 ya. Yang sudah turun. Struktur 7, transport 14. Kemudian geoteknik. Yang tertarik untuk mengambil bidang geoteknik? 1 cuman. 1. Oke, geoteknik 1. Lumayan lah ya, daripada air nggak ada tadi ya. Transport masih paling banyak. Kemudian tadi sudah geoteknik sudah. Manajemen konstruksi. 1, 2, 7, 9, 9. Oke. Jadi sudah semua ya tadi ya, udah disebutin ya. Ada air tidak ada, struktur 7, transport 14, geotek 1, MRK tadi barusan 9. Oke, kalau yang di luar sipil, lingkungan mungkin? Ada yang tertarik lingkungan? Satria ya? 1 ya? Oh, nggak ada. Oke, lingkungan nggak ada. GIS mungkin, penginderaan jauh? Oke, 14 tambah 7, 21 tambah 9, 30. Oke, pas sudah mengalir semua berarti ya. Oke, jadi Anda sudah menentukan kira-kira ketertarikan topik Anda kemana, ya silakan sesuaikan dengan bidang Anda, minat Anda, mohon maaf. Sesuaikan dengan minat Anda, minatnya kalau emang minat ke transport ya, carilah dosen transport, pembimbing dari transport yang sesuai, yang memang Anda rasakan ada cocok lah ya dengan Anda. Karena mau tidak mau pembimbing itu juga akan mempengaruhi kelancaran atau proses tugas akhir Anda. Kalau belum apa-apa Anda sudah tidak ada, kalau istilahnya itu harus ada chemistry, betul. Walaupun memang bukan faktor utama, karena faktor utamanya tetap terletak kepada Anda. Bagaimana Anda
prosesnya itu sebenarnya pemeran utama itu adalah Anda. Pembimbing itu hanya, yang namanya juga membimbing, hanya membantu Anda menyelesaikan proses tugas akhir Anda. Pemeran utamanya tetap Anda sendiri, tapi mau tidak mau pembimbing juga akan berpengaruh terhadap kelancaran proses tugas akhir Anda. Makanya pintar-pintarlah memilih pembimbing sebaiknya ya. Makanya di pintar tuh maksudnya dalam arti harus yang sesuai dengan bidang. Kalau Anda tertariknya transport, ya pilihlah dosen yang berhubungan sama transport. Tertariknya dengan geotek, ya dosen-dosen geotek. Dan yang kedua juga mungkin perlu saya ingatkan juga sebaiknya Anda memilih pembimbing yang kecenderungan mahasiswa memang ada dosen-dosen yang favorit sebagai pembimbing. Nah, ini memang ada plus, biasanya memang yang favorit itu karena dianggap baik ya, kemudian nggak galak dan lain sebagainya. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah kalau satu dosen itu sudah terlalu banyak bimbingannya, takutnya juga yang namanya manusia kan punya kapasitas ya, punya batas untuk bisa konsentrasi, membagi konsentrasinya. Takutnya kalau beliau sudah terlalu banyak bimbingan, malah tidak fokus gitu untuk ke Anda. Atau mungkin waktunya juga akhirnya sedikit gitu. Nah, akan lebih baik kalau memang misalkan dalam satu bidang, satu dosen itu, dan rasanya juga secara aturan juga dibatasi, satu dosen itu hanya boleh membimbing 8 mahasiswa per waktu, bukan per angkatan ya. Jadi kalau dalam satu semester itu, misalkan saya semester ini di angkatan 2018 saya masih punya misalkan 4 mahasiswa, berarti saya hanya boleh menerima mahasiswa baru itu 4 jumlahnya bimbingan baru, sehingga totalnya adalah 8, bukan per angkatan. Jadi total yang dibimbing dalam satu semester itu totalnya 8, kecuali sudah ada yang tamat baru boleh yang baru. Jadi tolong juga Anda memperhatikan beban dosen, karena itu nanti akan ya berpengaruh ke Anda juga gitu. Sebenarnya semua dosen itu sama, yakinlah. Tidak ada dosen killer, tidak ada dosen yang jahat. Semua dosen itu pasti tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa. Gak ada dosen yang gak senang kalau mahasiswanya itu bisa menyelesaikan tugas akhirnya itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang balik-balik lagi ke mahasiswanya nih, kadang yang akhirnya bikin komunikasinya yang kurang lancar, atau mungkin ada etika-etika mungkin yang sebaiknya dilihat dulu, kan beda orang beda cara nih. Mungkin ada dosen yang tidak suka gitu kalau dihubungi di luar jam kerja, atau mungkin sudah terlalu malam, atau ada yang tidak suka kalau dihubungi di hari. Nah, itu juga mungkin yang hal-hal kecil seperti itu juga sebaiknya Anda perhatikan, karena itu kan ada etika berkomunikasi ya. Nah, mungkin itu tadi yang perlu Anda perhatikan adalah komunikasi. Jadi komunikasikan segala sesuatunya ke dosen pembimbing Anda. Kalau ada kesulitan juga sebaiknya segera dikomunikasikan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiemin, itu bukannya menyelesaikan masalah, justru akan menumpuk masalah. Kalau memang kira-kira, kalau saya pribadi ya, kalau memang ada mahasiswa yang kira-kira merasa berat dengan topik yang diberikan, ya lebih baik terus terang gitu. Tapi jangan pula berat galau laju ya. Kalau memang kira-kira, Bu, saya sudah nyari ini, udah usaha, sudah baca paper, sudah cari-cari literatur, tapi masih nggak ngerti, Bu, dengan apa yang Ibu maksud, ya dikomunikasikan gitu. Dikomunikasikan. Nggak mungkin lah dosen itu marah kalau memang Anda bertanyanya baik-baik. Bu, bisa ngajarin nggak Bu ini maksudnya apa? Bisa jelaskan nggak Bu ini maksudnya apa? Oke lah, mungkin di awal dia cedulin, masa itu dia beda ngerti gitu. Tapi kan pasti pada akhirnya juga akan dijelaskan. Daripada Anda diam, kemudian dibiarkan saja, makin lama kan makin numpuk. Dan jangan pernah ngilang, ya, jangan pernah menghilang. Usahakan dalam dalam sebulan, 2 minggu lah maksimal. 2-3 minggu itu harus ada komunikasi ke dosen pembimbing. Apapun progres Anda gitu. Apapun progres Anda. Makanya itu tadi. Sebetulnya TA itu kalau dikerjakan, paling lama tuh 6 bulan tuh harus sudah selesai. 1 semester tuh selesai. Anda mulai di awal semester, akhir semester tuh harusnya udah selesai. Kalau mau ekspres tuh sebenarnya 3 bulan tuh harusnya udah selesai. 3-4 bulan tuh harusnya sudah bisa selesai. Kalau memang Anda, kalau istilah orang Palembang tuh didodoinian. Dodoinian tuh digawe kenian. Tiap hari tuh alokasikanlah waktu untuk mengerjakan TA. Minimal misalkan sehari 2-3 jam.
Misalkan kan udah nggak ada kuliah nih, kalau sudah ada TA kan sudah nggak ada kuliah kan, minimal 3 jam lah dari jam 10 mulai sampai jam 1 atau habis makan siang atau habis sampai makan siang lah jam 1. Akan lebih bagus kalau habis makan siang lanjut lagi sampai malam atau sampai sore. Dialokasikan waktu untuk mengerjakan TA. Kontinuitas itu penting. Karena kalau Anda nggak continue, jangankan dosen, Anda aja kalau tidak continue, terakhir nggak usah yang sisa. File mana yang terakhir yang disimpan itu aja kadang lupa kalau lama nggak dibuka. Apalagi dosen, makanya jangan ngilang gitu. Saya sendiri kalau ada mahasiswa yang nggak ngadep-ngadep gitu ya, pas dia ngadep lupa. Ini terakhir disuruh apa ya? Kemarin sampai mana ya? Malah kadang kamu kemarin topiknya apa? Saking lamanya nggak ini kan? Dan itu juga akhirnya dosen juga butuh waktu untuk tune in lagi ke topik Anda. Tapi kalau Anda continue, kemudian minimal tadi ya 2-3 jam sehari, kalau bisa lebih akan lebih bagus ya pasti juga progresnya akan cepat. Hal sederhana aja akan lupa gitu kalau emang nggak continue. Saya bisa ngomong karena saya ngalamin. Waktu saya ngerjakan disertasi misalkan, seminggu aja saya nggak buka komputer, pada saat saya buka, itu saya lupa, itu file terakhir yang mana ya. Hitungan terakhir itu file yang mana ya. Walaupun sudah dikasih tanggal, tapi kadang ada beberapa yang mirip tuh lupa. Yang ini bukan yang terakhir. Nah, tuh. Jadi, kontinuitas tadi penting. Oke, kita balik lagi ke materi. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu dibuka sesi untuk bertanya. Okay, conducting a research, 2 common situations, work with a company to produce technical information, example itu konsultan, produknya manual, reference book, feasibility studies, grant proposal, and each other. Ini untuk situasi, jadi Anda bisa bekerja dengan company, atau yang berikutnya Anda work as researcher. Ini untuk kalau Anda benar-benar melakukan suatu penelitian, developing hypothesis, designing research methods, conducting tests, gathering information, kemudian analyzing result, reporting findings, and studying the finding of others as the basis for ongoing research. Jadi ini kalau Anda bekerja sebagai suatu peneliti, ini kira-kira tahapan yang harus Anda kerjakan. Anda harus mendevelop hipotesis, kemudian mendesain research method untuk mengetes hipotesis, kemudian conducting test, kemudian setelah itu Anda mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menganalisis hasil, kemudian studying the finding of others as the basis for ongoing research. Produknya bisa jurnal, conference papers, scholarly books, application to advance knowledge in a discipline, improve a product, or solve problem. Oke, ini bisa dibaca nanti ya. Kemudian research requires, jadi untuk mengerjakan suatu penelitian, Anda membutuhkan knowledge, at least one scientific or technical area or specialization. Jadi, ya pastilah kalau Anda mau mengerjakan suatu studi, Anda mau menyelesaikan suatu masalah, yang pasti Anda membutuhkan knowledge, Anda membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan didapat dari mana? Balik lagi dari baca, banyak-banyak baca, banyak-banyak bertanya. Makanya makanya kenapa tugas akhir itu ditaruhkan di semester akhir ya, karena diharapkan dari semester 1 sampai semester 7 itu Anda sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk bisa menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian eagerness to keep learning. Nah, itu tadi ada keinginan, ada eager untuk terus belajar about that area and other subject areas. Kemudian juga research requires good communication skills. Good communication skills di sini bukan hanya public speaking-nya, tapi juga bagaimana cara Anda menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran Anda, apa yang ada di dalam benak Anda ke dalam bentuk tulisan, itu juga dibutuhkan dalam suatu penelitian. Research proposal yang bagus itu adalah yang bisa orang baca proposalnya, orang baca laporannya itu sudah langsung ngerti gitu. Oh ini maksudnya ini, oh ini tujuannya ini. Jadi bisa menyampaikan apa yang di dalam benak ke dalam tulisan, itu juga dibutuhkan di dalam riset. Kemudian kalau sudah ada research, kemudian kalau Anda harus paparan juga, bagaimana Anda menyampaikan
hasil penelitian Anda ke khalayak ramai itu juga butuh skills. Kemudian Anda membutuhkan analytical mind. Anda butuh juga kemampuan untuk menganalisis. Makanya kadang kita buntu kan, buntu tuh maksudnya gini, ini gimana sih Bu ngerjainnya, apa sih metode yang tepat untuk memecahkan masalah itu, gimana Anda cari solusinya, balik lagi, Anda harus banyak baca. Dengan banyak baca, pasti wawasan Anda itu pasti akan lebih terbuka. Dan continuous learning about constantly changing sources of information storage and retrieval, network databases and other electronic media. Yang pasti long life learning. Yang namanya research requires pasti Anda harus terus belajar. Jadi belajar tuh nggak pernah berhenti ya. Bahkan saya sendiri, dosen-dosen yang lebih senior itu terus belajar, nggak hanya berhenti di S1. Makanya ada beberapa jenjang pendidikan kan, ada S1, ada S2, ada S3, S1, setelah S1 masih ada program profesi lagi. Jadi semuanya yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak berhenti, makanya ada long life learning, belajar terus. Kayak di dalam agama kita, agama saya, agama Islam juga diajarkan kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, memang harus terus belajar. Kemudian kita juga disuruh juga diajarkan untuk apa istilahnya traveling, disuruh untuk berkeliling, karena dengan kita keliling ke satu Indonesia aja dulu, dari satu daerah ke daerah lain tuh udah beda, kebiasaannya sudah beda, itu juga kan menambah wawasan kita, masalah yang dihadapi juga akan beda, makanya ada harus melakukan continuous learning. Oke, effective researchers itu akan open-minded at times, analytical and critical at others, always methodical in your approach to the research, continuously interested in the research process itself, and curious. Jadi, untuk seorang peneliti itu harus minimal punya ini, harus open-minded. Jangan menganggap hipotesis Anda itu paling benar. Jangan menganggap pembimbing itu hanya mau menyalahkan saja. Jadi harus open-minded dulu. Apa semua masukan coba diterima, kemudian Anda telah kembali apakah masukannya masuk akal atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kategori dari research, ada quantitative research, ada qualitative research. Kalau kuantitatif ya pasti ada lebih terdefine ya, ada angka-angka di situ. Involve methods that produce countable research, dia bisa terhitung, terukur. Enumerated or counted information can be ranked to determine high or lows, average, and the ranking of one item when compared numerically with another. Itu kalau kuantitatif kan pasti udah jelas lah ya, namanya kuantitatif itu pasti ada angkanya di situ, pasti ada hitungannya. Ada yang berikutnya adalah qualitative research. Involves more descriptive methods and the categorization of information. Nah, biasanya kalau penelitian di bidang teknik itu lebih ke kuantitatif, karena kita biasanya bermain sama angka-angka. Tapi kalau yang bidang-bidang sosial, misalkan hukum, misalkan atau ilmu sosial lain ya, kayak sosiologi, misalkan itu mungkin lebih bermain ke dalam kualitatif, dia bersifat kualitas. Tidak ada angka di situ, tapi hanya kualitasnya. Salam Pak. Oke, nah ini kalau research by disiplin. Kalau tadi kategori, kalau ini adalah berdasarkan disiplinnya. Ada science, social, humanities, art, technological. Jadi ini ada beberapa disiplin dalam research. Jadi tadi kalau kuantitatif, itu mungkin lebih ke humanities, art, kemudian social. Kalau yang kuantitatif, itu biasanya science dan teknologi. Ini hampir sama dengan tadi, skills needed to conduct research, curiosity, interest in detail, interest in fact, kemudian ability to see trends, kemudian awareness of audience. Nah, ini juga penting, awareness of audience, to understand needs and expectation, to empathize, to assist, and to plan what should be done next. Jadi, Anda tentunya akan lebih suka kan, lebih senang kalau penelitian Anda itu berguna untuk orang banyak. Jadi Anda harus aware nih, kira-kira sekarang ini trennya kemana sih? Kira-kira kalau saya melakukan penelitian,
yang berguna, yang kira-kira dapat di-applicable, bisa diaplikasikan di banyak orang tuh kira-kira penelitian tentang apa. Nah, itu juga harus Anda perhatikan dalam menentukan nanti topik penelitian Anda. Kemudian critical thinking, innovative thinking, high ethical standards. Ini juga jangan lupa di dalam penelitian itu ada etik yang harus Anda perhatikan. To aspect logical, honest, jadi Anda harus jujur, tidak ada rekayasa, nggak ada yang namanya hasil itu dimain-mainkan, dirubah-rubah agar sesuai. Kemudian collaborative work from yourself and others. Kemudian menghargai, to credit other works, and to conduct safe and appropriate research. Juga kalau Anda melakukan penelitian, ya harus tetap memperhatikan keselamatan dan research yang appropriate. Dan jangan lupa Anda menghargai hasil karya orang lain. Makanya nanti juga ada materi tentang bagaimana mensitasi. Anda mensitasi itu adalah bentuk penghargaan Anda kepada karya orang lain. Anda mengakui bahwa yang Anda sitasi itu adalah hasil karya orang lain. Yang Anda cite itu adalah bukan pemikiran Anda, tapi pemikiran orang lain. Sehingga Anda juga tidak dicap sebagai plagiat. Oke, source of information. Nah, ini juga pasti udah tahu semua. Ada primary sources, information developed by the research themselves. Research develop the information based on their knowledge, experience, and action. Ada secondary sources, information created, printed, and published by someone else. Jangan sampai nggak tahu ya, sebab saya pernah ada mahasiswa bahkan yang sepertinya kecil nih, sepele nih. Apa beda informasi primer atau data lah ya, informasi itu sama dengan data primer dan data sekunder, itu aja dia nggak terjawab. Yang namanya primer itu adalah data yang benar-benar Anda dapatkan sendiri, baik dari penelitian Anda maupun hasil olahan Anda. Hasil Anda dapat data-data, terus Anda dapat olah, itu misalnya gini, Anda dapat data curah hujan, kemudian Anda olah dapat data intensitas. Data curah hujannya itu adalah data primer. Data sekunder, karena Anda dapat bukan dari hasil hitungan Anda, kecuali Anda memang melakukan pengamatan, Anda punya alat ukur curah hujan, misalkan di lab, Anda punya alat ukur curah hujan, Anda amati tiap hari berapa curah hujan harian yang turun, misalkan selama 3 bulan, kemudian Anda dapat datanya, karena itu Anda dapatkan sendiri, maka itu namanya data curah hujan primer, karena punya Anda yang dapat melalui pengamatan Anda. Tapi kalau ada data curah hujan yang Anda dapat dari BMKG atau dapat dari website curah hujan dan data-data satelit, itu namanya data curah hujan tersebut data curah hujan sekunder kan? Karena Anda nggak dapat sendiri, Anda nggak nyari sendiri, Anda dapat dari punya orang, dapat dari orang lain. Jadi walaupun sama-sama data curah hujan, tapi yang satu dapat karena Anda ngukur sendiri, ngamati sendiri, ya primer. Tapi karena yang satu tuh Anda dapat dari orang lain, ya dapatnya sekunder. Jadi jangan sampai nggak tahu ya, kalau ditanya beda data primer dan data sekunder. Gampang banget nih, di statistik juga ada. Kemudian ada data tertiary. Tertiary itu kalau information someone else created based on yet another's or others information. Jadi sudah berantai nih dapat sekundernya. Saya, jadi gini, contohnya nih ada Wensen. Wensen mau pakai data saya sendiri sebenarnya dapat lagi dari BMKG. Nah itu dari BMKG ke saya ke Wensen. Wensen itu sudah termasuk data tersier di Wensen, tapi data sekunder di saya. Untuk BMKG itu data primer. Nah sama-sama curah hujan nih. Di BMKG disebut data primer, di saya data sekunder, di Wensen data tersier. Jelas ya? Oke. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke research methodologies. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ntar saya minum dulu ya. Haus, ada pertanyaan? Pak WD1 OTD. Siapa ya? 3. Siapa? Pak Herudin. Pak WD1. Belum ada ya?
Oh iya. Ada pertanyaan? Silakan Iqbal. Bu, jadi ini Iqbal ini kan dari angkatan 21, Bu. Jadi ada 3 orang, Bu, dari angkatan 21 nih ngambil MK semester 5, Bu. Terus? Terus itu kalau untuk absensinya tuh sama tugas juga kemarin tuh ada deadline-nya, Bu, kemarin, Bu. Oke. Oke, walaupun tidak ada hubungannya materi ya Iqbal ya, tapi tidak Iya, apa-apa. Oke, saya tanya dulu, alasan nyampe atas kenapa? Oh, ada lagi satu. Sebentar ya. Kalau terima dulu ya, kami tutup dulu ya. Oke. Waalaikumsalam, silakan Pak. Gini aja Iqbal. Ya, silakan Pak. Nanti kali ya sebentar Pak. Saya izin nutup sebentar ya Pak. Oke, mohon maaf, saya ada tamu. Jadi Iqbal, untuk yang 19 ya, semester 5, nggak apa-apa kalau emang harus ngambil atas. Nanti absennya saya siapkan sendiri. Tempat tugasnya juga saya siapkan sendiri. Nah, tugasnya sama dengan yang kelas Indralaya. Nanti tolong ditanya ke kelas Indralaya. Nanti saya kasih linknya di e-learning. Sudah ada e-learning, sudah ada linknya di e-learning. Nanti untuk angkatan 2000 atau yang tambahan nanti saya buat submission tersendiri. Tolong dikerjakan sekarang dan dikumpulkan jam 4, maksimal jam 4. Ini kan masih 2:30, Anda punya 1,5 jam untuk mencari paper internasional, dari jurnal internasional, dicari, dibaca, kemudian dibuat resume. Sama dengan seperti yang di kelas Palembang ya. Oke, saya mohon maaf, saya ada tamu. Saya izin untuk mengakhiri kuliah kita. Belum berakhir sebenarnya, karena Anda mengerjakan tugas. Tolong langsung dikerjakan sekarang, kemudian nanti dikumpulkan jam 4. Jelas ya? Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa itu research, apa hasilnya, outputnya itu adalah paper. Saya ingin Anda belajar untuk membaca paper dan meresum kira-kira apa hasil dari paper tersebut. Oke, Ibu. kira itu aja. Bu, Nanti ya, boleh nih gue silakan. Bu, 4:30 Bu. Boleh, 4:30 ya. Iya, Bu. 4:30 ya, saya kasih waktunya ya. Oke, Iya. boleh. Oke, itu Makasih, Bu. aja. Terima kasih semuanya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.